bahwa Imam Mahdi Al-Muntadhar ini menjadi imam bukan karena hasil pemilihan manusia. Dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai Imam Mahdi dalam riwayat kaum muslimin pada umumnya. Ini juga masalah yang sangat penting sekali, masalah yang banyak dibicarakan di masyarakat kita. Namun banyak yang belum tahu bagaimana pandangan Islam yang sebenarnya, atau paling tidak bagaimana argumen manakah yang paling kuat mengenai Imam Mahdi ini. Tentu timbul perbedaan di kalangan kaum muslimin. Namun kalau boleh kita simpulkan bahwa sebetulnya kaum muslimin seluruhnya sepakat bahwa di akhir zaman nanti akan muncul seorang pemimpin besar yang bergelar Al-Mahdi, yang beliau adalah dari keturunan Rasulullah, dan beliau akan memimpin kaum muslimin ini untuk memenangkan Islam, untuk menjayakan Islam, mengalahkan semua agama, semua aliran yang ada di dunia ini. Ini semua sepakat. Namun ada perbedaan paling tidak dalam dua hal. Yang pertama tentang ayah Imam Mahdi ini siapa. Karena ada hadis-hadis mengatakan bahwa nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Namun riwayat lain mengatakan bahwa beliau adalah anak dari Imam Hasan Al-Askari. Itu satu. Perbedaan kedua adalah sebagian kalangan kaum muslimin menganggap bahwa Imam Mahdi ini belum lahir, akan lahir nantinya. Namun sebagian lagi meyakini bahwa Imam Mahdi ini sudah lahir. Inilah yang mesti kita bahas. Namun ada kesepakatan yang penting di sini di kalangan seluruh kaum muslimin, kecuali kelompok-kelompok kecil di kalangan Khawarij yang tidak meyakini adanya Imam Mahdi. Namun mayoritas mutlak kaum muslimin meyakini bahwa akan datang pemimpin besar yang bergelar Al-Mahdi, dan beliau adalah dari keturunan Fatimah Az-Zahra, dari keluarga suci Rasulullah. Itu yang pertama yang disepakati. Yang kedua, bahwa Imam Mahdi Al-Muntadhar ini menjadi imam bukan karena hasil pemilihan manusia, bukan karena hasil musyawarah, bukan karena keputusan atau kesepakatan dewan formatur dan lain sebagainya. Tapi beliau menjadi imam, diangkat langsung, dijadikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia mau menerima, tidak menerima, itu bukan urusan. Jadi pengangkatan beliau sebagai imam datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji, dan janji Allah itu pasti terjadi. Tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk yang jelas, dengan kebenaran. Untuk apa? Untuk mengalahkan semua din, semua agama yang ada, walaupun orang-orang musyrik tidak menghendakinya, orang-orang kafir tidak menghendakinya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam akan memperoleh kemenangan besar, dan tidak mungkin Islam akan memperoleh kemenangan yang besar kalau tidak memiliki pemimpin yang besar. Pemimpin yang besar inilah Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Saya ingin kutipkan sebuah hadis diriwayatkan oleh banyak kitab-kitab hadis di kalangan kaum muslimin. Misalnya Rasulullah bersabda, "Lau lam yabqa min ad-dunya illa yawmun latawwalallahu dhalika al-yawm hatta yakhruja fihi rajulun minni yamla'u al-ardha qistan wa 'adla kama muli'at dhulman
wa jawra. Artinya, seandainya dunia ini tidak tinggal kecuali satu hari saja, tidak tersisa usia dunia ini kecuali satu hari saja, niscaya Allah akan memperpanjang hari tersebut sampai muncul, sampai keluar satu orang dariku, kata Rasulullah, dari keluargaku, ya, dari keturunanku, dari darah dagingku, rajulun minni, dariku, kata Rasulullah, ya, dia bakal memenuhi dunia ini dengan keadilan, dengan kemakmuran, kebenaran, sebagaimana dunia telah dipenuhi dengan kejahatan dan keburukan, kezaliman. Ya. Ini hadis ini sangat terkenal sekali. Ada di berbagai kitab-kitab kaum muslimin seluruhnya. Ya. Dalam berbagai madhab, yang bermadhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, bermadhab Ja'fari, bermadhab Ahlul Bait, semua meriwayatkan hadis ini. Ya. Sangat terkenal sekali. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, misalnya dalam Sunan Abi Dawud, Turmudi, Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya, Rasulullah bersabda, "La tadhhabud dunya hatta yamlika al-araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi." Jadi dunia ini tidak akan musnah, tidak akan selesai dunia ini sampai ada seseorang dari keluargaku, kata Rasulullah, yang bakal menguasai Arab, ya, dan namanya sama dengan namaku. Ya. Ini juga pernyataan yang sangat jelas dari Rasulullah bahwa nanti bangsa Arab akan dikuasai. Bangsa Arab ini pernah jadi pelopor Islam, ya. Kemudian kita tahu sendiri bagaimana mereka kemudian bercerai-berai sampai detik ini. Mereka bercerai-berai, nanti akan disatukan oleh seorang dari keluarga Rasulullah, itulah Al-Mahdi, dan dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan, dengan kebaikan, kebenaran, sebagaimana dunia telah dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Dan namanya sama dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan Al-Mahdi min wuldi Fatimah. Ya. Kemudian ada riwayat lain yang juga menarik. Ya. Diriwayatkan dari Hudzaifah, ya, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Lau lam yabqa min ad-dunya illa yawmun wahid la tawwala Allah dhalika al-yawm hatta yab'ath Allah rajulan min wuldi ismuhu ismi." Ya. Jadi seandainya dunia ini tidak tinggal kecuali satu hari saja, niscaya Allah akan memperpanjang hari itu sampai Allah mengutus seorang dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Lalu Salman Al-Farisi bertanya, "Min ayyi wuldika ya Rasulullah?" Dari keturunan putramu yang mana ya Rasulullah? Lalu Rasul bersabda, "Min waladi hadha wa daraba 'ala al-Husain." Dari putraku ini. Lalu Rasulullah menepuk pundak Al-Husain. Ya. Jadi dari hadis ini yang diriwayatkan dalam kitab Zakhairul Uqba, dalam Turmudi, Abu Dawud, melalui riwayat berbagai sahabat Nabi dan juga dari Ummu Salamah, ya, dijelaskan bahwa Al-Mahdi dari keturunan Imam Husain alaihissalam. Ya. Dalam hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir, juga ada dalam berbagai kitab kaum muslimin. Dalam Bukhari juga disebutkan, dalam Muslim disebutkan, ya, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, dan kitab-kitab yang lain banyak sekali bahwa Rasulullah mengatakan imam setelahku jumlahnya 12. Al-a'immatu ba'di 12. Yakunu ba'di 12 imaman, yakunu ba'di 12 khalifatan, 12 amiran. Setelahku ini 12 khalifah, 12 imam, 12 pemimpin. Ya. Dalam riwayat disebutkan semua dari Quraisy. Dalam riwayat lain disebutkan semua dari Bani Hashim.
Yang jelas bahwa 12 imam ini konsepnya harus sama, harus satu, tidak berbeda-beda. Tadi yang saya katakan bahwa Imam Mahdi itu menjadi imam bukan atas pilihan manusia, bukan atas dasar musyawarah atau formatur, ya, tapi karena dipilih oleh Allah. Begitu juga imam-imam sebelumnya. Dan mata rantai ini tidak boleh terputus. Karena itu konsep yang benar adalah bahwa imamah ini tidak pernah terputus, mata rantainya tidak tersambung, selalu tersambung, ya. Kemudian dunia ini tidak pernah kosong dari imam. Karena itu kita yakin bahwa Imam Mahdi ini hidup, dan ayahnya adalah imam yang ke-11, yaitu Imam Hasan Askari. Kemudian terus sebelum-sebelumnya lagi sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib, yang mereka semuanya dari Ahlul Bait. Sebagai pendamping Al-Quran, Al-Quran ini sesuatu yang suci, mesti didampingi oleh orang-orang yang suci, ya. Al-Quran ini mengandung ilmu yang begitu dalam, ya. Mesti didampingi oleh orang-orang yang ilmunya dalam. Apakah ada yang lebih dalam ilmunya dari Ahlul Bait setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kita harus yakin bahwa para imam yang merupakan para pemimpin kita, para pembimbing kita, yang mendampingi Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran kepada kita, adalah imam 12 tadi yang semuanya dari Ahlul Bait, termasuk imam yang terakhir, yaitu Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikutnya yang setia, yang selalu bersama-samanya di dunia maupun di akhirat nanti. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.